Halo Civiness People. Untuk kalian yang sedang mendengarkan podcast ini, kapanpun dan dimanapun, selamat datang dan selamat bergabung untuk mendengarkan. Dalam bahasa Inggris kuno, Civiness berarti perasaan nyaman. Aku harap podcast ini bisa dengan nyaman menyapa telinga kalian, dan tentunya podcast ini bisa bermanfaat untuk kalian. Because the title of the podcast is Setting Your Goals. Ada yang pernah merasa gak sih? Sebenarnya kita mempunyai banyak tujuan dalam hidup. Bahkan banyak plan yang seharusnya kita bisa action mulai dari sekarang. Tapi kita suka bingung, sebenarnya harus mulai dari mana sih untuk mencapai tujuan itu? Di sini aku mau share gimana setting goals, tentunya ala Rani Cahyani. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu, goals kita itu termasuk tujuan jangka panjang atau jangka pendek nih. Kenapa sih kita harus tahu atau memisahkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek? Karena untuk menentukan tujuan yang jelas, berdasarkan waktunya, kita dapat menentukan langkah-langkah yang lebih strategis. Tujuan menurut jenisnya terbagi menjadi dua, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Untuk tujuan jangka panjang, biasanya memiliki jangka waktu tahunan seperti 1, 2, sampai 3 tahun. Untuk tujuan jangka pendek, biasanya memiliki jangka waktu yang relatif lebih pendek, seperti harian, mingguan, dan bulanan. Kita ambil contoh tujuan jangka panjang. Saat ini aku sedang kuliah dan sudah semester 5 pada tahun 2020. Dan aku membuat tujuan seperti ini. Tahun pertama, aku punya target nih, ingin menguasai bahasa Inggris. Artinya itu jatuh pada tahun 2021. Tahun kedua, aku ingin lulus tepat waktu dengan predikat cum laude, yang artinya jatuh pada tahun 2022. Untuk tahun ketiga, aku mempunyai tujuan, yaitu ingin masuk kerja sesuai dengan bidang yang aku geluti di dunia perkuliahan dan bisa mengikuti tes CPNS dengan lolos. Artinya itu jatuh pada tahun 2023. Selanjutnya, kita ambil contoh tujuan jangka pendek. Pada jangka ini, kita dapat membaginya menjadi goals bulanan, mingguan, atau harian. Misalnya, tadi kita ingin lulus tepat waktu. Tentu, untuk mencapainya, kita harus mempunyai perencanaan yang sangat baik. Misalnya, goals bulanan. Kita tuliskan beberapa materi yang kita pahami terlebih dahulu. Atau mungkin, kita juga bisa buat target belajar harian. Entah itu belajar sekian jam, atau materi apa saja nih yang harus dipahami dalam seharian itu. Setelah kita tahu goals kita termasuk jangka panjang atau jangka pendek, selanjutnya kita harus mengenali tipe dari goals atau tujuan berdasarkan kepentingannya. Yang pertama, critical goals. Ini tujuan yang paling penting dan yang paling ingin kita capai. Misalnya, kita ingin lulus dengan predikat cum laude. Yang kedua, enabling goals. Ini adalah tujuan jangka panjang, biasanya turunan dari critical goals. Misalnya begini, tadi di critical goals, kita ingin lulus dengan predikat cum laude. Maka kita harus buat lagi tujuan jangka panjangnya. Untuk lulus predikat cum laude, maka kita harus memiliki IPK stabil dan lulus tepat waktu. Dan yang ketiga ada nice to have goals. Ini adalah upaya peningkatan pada pencapaian yang biasanya membuat aktivitas menjadi lebih cepat. Sederhananya, ini merupakan menunjang enabling goals. Contohnya tadi pada critical goals. Kita mempunyai tujuan lulus dengan predikat cum laude. Kemudian untuk mencapai itu pasti ada beberapa hal lain yang harus dicapai, seperti mendapatkan IPK yang bagus dan lulus tepat waktu. Itu enabling goals-nya.
Tapi untuk mendapatkan IPK yang bagus itu, di setiap semesternya kita harus banyak juga yang dicapai, seperti selalu mengerjakan tugas tepat waktu, atau rajin bertanya pada setiap mata kuliah. Jadi ketiganya saling berkaitan dan saling turun-menurun. Setelah kita tahu jenis tujuan dan tipe tujuan, sekarang kita masuk pada intinya, yaitu how to do setting goals. Ini adalah cara setting goals yang sering aku lakukan, dan aku ingin share pengetahuan ini pada kalian. Oke, di sini terdapat 5 kotak dengan satu center box, yaitu our goals, dan 4 kotak di sekelilingnya. Nah, pada center box, kalian bisa tulis tujuan yang ingin kalian capai. Misal, kita tulis, tahun 2021, aku ingin pasti berbahasa Inggris. Setelah itu, di sebelah kanan bawah ada kotak kedua, yaitu weaknesses. Ini adalah kelemahan kita dalam mencapai tujuan yang sudah kita tulis dalam center box. Misal, kekurangan dalam mencapai tujuan ingin pasti berbahasa Inggris, yaitu kurang percaya diri dengan kemampuan berbahasa Inggris. Lalu, di sebelah kiri bagian bawah ada strengths, yaitu kekuatan atau kelebihan kita dalam mencapai tujuan yang sudah kita tulis di box center. Misalnya, kelebihannya mudah semangat dan terinspirasi untuk belajar bahasa Inggris. Yang keempat, di sebelah kiri bagian atas ada action, yaitu hal yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Misalnya, kita tulis harus membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima ada do not do, yaitu hal yang tidak boleh dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya kita tulis malas menghafal vocab. Setelah kalian mengisi 5 box tadi, kalian bisa tempel si goals kalian itu di tempat yang dominan kalian sering lihat. Misalnya tempat belajar atau di dinding tempat tidur. Kenapa? Supaya kita bisa tetap konsisten dalam mencapai tujuan kita. Kadang-kadang kita sudah fix untuk memulai action untuk mencapai tujuan kita. Tetapi karena ada hambatan seperti kegiatan yang padat atau tugas yang numpuk, sehingga niat kita untuk action bisa memudar. Nah, dengan menempelkan si setting goals tadi di tempat yang dominan sering kita lihat, otak kita bisa bekerja untuk mengingat bahwa ada hal yang penting dalam hidup kalian yang harus kalian lakukan, yaitu tujuan hidup yang ingin dicapai. Aku harap podcast ini bisa membantu setting your goals, guys. Dan silakan untuk memulai action dalam mencapai tujuan kalian masing-masing. Ingat bahwa dalam mencapai sesuatu, setiap orang mempunyai porsi waktunya masing-masing. Jangan sampai kata menyerah lebih dahulu menyapa kalian sebelum tujuan yang kalian capai terwujud. This is me, Rani Syahyani. Thank you.